Peradaban pra-Islam Cina dan India. Negeri Tiongkok dalam bahasa Cina Zhuguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan Cina, itu merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa kekaisaran dinasti Qin. Pada masa itu, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaan pada era kekaisaran dinasti Tang. Permulaan masuknya agama Islam ke Cina, terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda di antara kalangan sarjana Islam maupun Barat. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 Masehi. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan Islam masuk ke daratan Cina pada tahun 651 Masehi pada masa pemerintah Kaisar Yonghui. Setidaknya ada terdapat dua teori yang mengungkapkan masuknya agama Islam ke daratan Cina. Teori-teori masuknya Islam ke Cina. Teori Islam masuk ke Cina pada akhir dinasti Sui. Teori masuknya Islam ke Cina pada awal Islam merupakan suatu pendapat tradisional di kalangan masyarakat Cina. Islam masuk ke Cina pada masa Rasulullah SAW, yakni di penghujung akhir kekaisaran dinasti Sui dan awal dinasti Tang. Diperkirakan sekitar tahun 617 Masehi. Ada beberapa pendapat yang diantaranya dari Ibrahim Tiangyingma. Persentuhan pertama antara Islam dan Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad ibnu Lubaid. Perihal kedatangannya dikarenakan pada masa itu umat Islam untuk pertama kalinya hijrah ke Ethiopia. Akan tetapi Sa'ad kurang serasi dengan pola kehidupan di Ethiopia. Dikarenakan hal tersebut, maka ia berlayar menumpang dengan para pedagang yang akhirnya berlabuh di Katon, bandar perdagangan yang sebagai pusat perdagangan internasional di wilayah Cina. Saat menyebarkan Islam sekitar masa antara tahun 9 Hijriah dan 14 Hijriah. Dalam aktivitas dakwah penyebaran Islam saat dibantu oleh musuh. Nah, selanjutnya itu teori Islam masuk ke Cina pada dinasti Tang tahun 651 Masehi. Nah, teori ini merupakan teori yang paling umum dan banyak dikutip oleh para sarjana. Hal ini dikarenakan ada bukti otentik menurut catatan resmi analisis pada masa kekaisaran dinasti Tang 618 sampai 906 Masehi. Untuk pertama kalinya terjadi kontak diplomatik antara negara Islam dengan pemerintahan Kekaisaran Cina. Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan delegasinya Sa'ad ibnu Abi Waqqas sebagai duta besar dari kekhalifahan Islam untuk menghadap Kaisar Yonghui di Cina. Peristiwa ini terjadi pada tahun 651 Masehi. Utusan ini, yaitu Sa'ad ibnu Abbas, diterima dan disambut dengan hormat di kota Xianfu dengan sambutan yang meriah. Sejak saat itu, persahabatan antara Cina dan negara Islam terus digalakkan oleh lawatan para duta besar di masa ke masa. Memang teori ini masuknya Islam ke Cina pada tahun 651 Masehi sangat populer di kalangan sarjana Islam maupun umum. Berbeda dengan teori yang pertama, teori ini lebih berlandaskan adanya bukti otentik berupa catatan resmi analisis pada masa dinasti Tang. Tidak sedikit para sarjana yang membenarkan dan mendukung teori ini, di antaranya Kong Yuanzi, Marshall Bromal, Yusuf Liu Baozun, Shahiko Murata, dan lain-lain seterusnya. Saluran-saluran dan penyebaran. Islam masuk dan menyebarkan di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yaitu kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudara-saudara Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat
dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian telah digalakkan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia telah terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan Katon, Fukien, Changzhou, dan Quanzhou di pelabuhan Cina Selatan. Kekaisaran Pradinasti Ming. Islam masuk ke wilayah Cina pada masa kekaisaran dinasti Tang, yaitu pada bertepatan tahun 618 sampai 906 Masehi. Sebelum kekaisaran dinasti Ming berkuasa atas negeri Cina, terhitung 3 kekaisaran yang pernah memerintah atas wilayah dataran ini. Satu itu dinasti Tang. Dalam romansiasi ditulis dinasti Tang adalah salah satu dinasti Tiongkok yang menggantikan dinasti Sui dan mendahului periode 5 dinasti dan ke-10-an kerajaan. Dinasti ini didirikan oleh keluarga Li yang mengambil alih kekuasaan pada masa kemunduran dan keruntuhan dinasti Sui. Keberlangsungan dinasti ini sempat terputus saat Maharani Wu Zetian mengambil alih tahta dan mengumandangkan berdirinya dinasti Zhou kedua. Dalam satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok, dinasti ini berkuasa selama rentang waktu 289 tahun dengan 21 kaisar. Dinasti Tang dengan ibu kota di Chang'an yang saat ini merupakan kota terdapat di dunia, dianggap sebagai salah satu titik puncak dalam sejarah Tiongkok. Sebuah zaman keemasan budaya kosmopolitan, luas wilayahnya yang diperoleh melalui kampanye militer penguasa-penguasa awalnya menyaingi luas dinasti Han. Berdasarkan 2 sensus pada abad ke-7 dan abad ke-8, catatan Tang memperkirakan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa. Periode Tang pada umumnya merupakan periode kemajuan dan stabilitas, kecuali saat pemberontakan Anlusan dan kemunduran otoritas pusat pada masa akhir dinasti ini. Seperti dinasti Sui, dinasti Tang memiliki sistem perekrutan pegawai negeri melalui ujian kenegaraan. Yang kedua ada dinasti Song. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya diganti oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintah pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Dalam periode pemerintah dinasti ini pula untuk pertama kalinya bubuk mesiu digunakan dalam peperangan dan kompas digunakan untuk menentukan arah utara. Ibu kota Song terletak di kota Bianjing, sekarang Kaifeng, dan dinasti ini mengontrol kebanyakan daerah Tiongkok dalam daerah mayoritas suku Han. Kehidupan sosial semasa dinasti Song cukup bergairah. Elit-elit sosial saling berkumpul untuk memamerkan dan memperdagangkan karya-karya seni berharga. Masyarakat saling berkumpul dalam festival-festival publik dan klub-klub pribadi. Dan di kota-kota terdapat daerah perempatan dengan hiburan yang semarak. Penyebaran ilmu dan literatur didorong oleh pemutakhiran teknik pencetakan balok kayu yang sudah ada dan penemuan pencetakan huruf kelapas pada abad ke-11. Yang ketiga itu dinasti Yuan. Dinasti Yuan dimulai pada saat pengembara Mongol yaitu Genghis Khan menguasai sebagian dan akhir seluruh Tiongkok dari awal abad ke-13 hingga 1368. Kekuasaan Mongol bahkan telah membentang ke sebagian besar Asia dan Eropa Timur. Pada masa Genghis Khan, dibuat perbedaan antara gelar Khan dan Kakan yang merupakan gelar yang diasumsikan sebagai Genghis Khan atau penguasa tertinggi bangsa Mongol. Gelar Khan kemudian diadopsi oleh banyak keluarga muslim, utamanya dari Asia Selatan seperti Pakistan. Ekonomi dinasti Yuan. Kekaisaran Yuan mengandalkan pengumpulan pajak untuk menandai proyek di sekitar Tiongkok. Misalnya pada tahun 1256,
Kubilai Khan membangun ibu kota baru di Sangdu, dan 8 tahun kemudian ia membangun ibu kota baru kedua di Dadu, yang sekarang disebut Beijing. Chengdu menjadi ibu kota musim panas bangsa Mongol, sementara Dadu menjadi ibu kota utama. Pedagang dan pengelana Venesia Marco Polo tinggal di Chengdu, dan cerita ini mengalami legenda barat tentang kota Chengdu yang menakjubkan. Sejarah peradaban Islam di India. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi besar bagi negara India. Islam memang bukan agama mayoritas di India. Meski demikian, Islam telah hadir di negeri Hindustan itu sejak ribuan tahun silam dan telah memberikan kontribusi sangat besar bagi negara ini. Saat ini, seperti dilansir On Islam, Islam merupakan agama terbesar kedua di India setelah Hindu. Data menunjukkan kaum muslimin di India mencapai 1.175 juta jiwa atau 14,5% dari total populasi negeri di Asia Selatan itu. Angka itu menjadikan India sebagai negara penduduk muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Keberadaan Islam di India telah melewati rentang sejarah yang sangat panjang. Ada banyak versi tentang masuknya Islam ke India. Menurut salah satu versi, dalam pertama kali tiba di India pada abad ke-7 Masehi adalah Malik ibnu Dinar dan 20 sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam itu di negeri itu. Saat itu Malik dan sahabatnya menginjakan kaki di Kodunglur, Kerala. Konon dari wilayah itulah Islam menyebarkan ke Santreo di India. Malik lalu membangun masjid pertama di daratan India, yakni di wilayah Kerala. Masjid pertama yang dibangun kaum muslimin itu berbentuk mirip candi, tempat ibadah umat Hindu. Diyakini masjid itu dibangun pada 629 Masehi. Dalam versi lain, masjid pertama di India itu dibangun oleh Cheraman Perumal Bahara Rafi Varma, seorang muslim berdarah India. Sesuai dengan nama yang membangun, masjid di Kerala tersebut diberi nama Masjid Cheraman Juma. Sejarah menyebut masuknya Islam di India dibawa oleh para pedagang Arab dari tanah Arab. Mereka berlayar ke pantai barat untuk berdagang. Berbagai macam barang mereka perdagangkan, mulai dari rempah-rempah, emas, sampai aneka barang dari Afrika. Sembari berdagang, mereka juga menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di wilayah pesisir yang dekat dengan daerah perdagangan mereka. Melalui aktivitas perdagangan antara para saudagar muslim Arab dan India, Islam terus menyebar di pesisir dan kota-kota India. Selain kontribusi para pedagang muslimin dari Arab, penyebaran Islam ini juga ditopang oleh ekspansi yang dilakukan kaum muslimin pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.